Apa yang Anda bisa berikan dari sana dan kapan perbaruan informasi bisa didapatkan? Untuk perkembangan terkini sebenarnya kita masih akan menunggu update data terbaru pada pukul 5 sore nanti, Friska dan juga saudara, yang tentu akan disampaikan oleh pihak dari RS Polri. Tapi yang bisa saya sampaikan kepada Anda bahwa sejauh ini informasi dari Rumah Sakit Polri, ini tim forensik DVI dari 59 sampel yang berhasil dikumpulkan atau yang diterima dari keluarga korban, ini sebenarnya memang baru satu saja yang sudah selesai atau berhasil diidentifikasi. Seperti yang kita ketahui ini atas nama Oki Bisma, dan juga tadi pihak Karopenmas Polri menyampaikan bahwa dari proses identifikasi jenazah ini juga pihak DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah siap untuk menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga. Tetapi Friska dan juga saudara, dalam proses penyerahan jenazah ini juga masih ada beberapa hal yang masih dalam perbincangan begitu dalam proses kesepakatan antara keluarga dan juga pihak forensik dalam hal penyerahan jenazah. Jadi ini belum dilakukan, Friska, karena masih menunggu kesepakatan dari pihak keluarga. Selain itu juga terkait dengan identifikasi jenazah Oki Bisma, ini juga tadi dari pihak Dukcapil sekali lagi sudah menyampaikan telah menyerahkan surat akte kematian begitu untuk bisa diurus oleh pihak keluarga terkait hal-hal yang memang menjadi hak dari korban. Dan selanjutnya ini juga dari pihak Jasara Harja tadi juga menyampaikan bahwa setelah proses identifikasi dari korban Oki Bisma ini keluar atau dirilis oleh tim forensik, maka tadi pukul 10 pagi tadi Jasara Harja ini juga sudah menyerahkan pencairan dana asuransi kepada ahli waris. Sementara kalau untuk proses identifikasi informasinya masih seputar hal tersebut, Friska. Oke, Dian, kalau dari pernyataan tim DVI, tim identifikasi Polri, apa yang jadi kendala dalam mencari untuk proses identifikasi para korban di hari ini? Kendalanya sebenarnya tidak terlalu signifikan, Friska, karena yang paling utama persyaratan untuk bisa mengidentifikasi korban adalah dua data penting, yakni antemortem dan juga postmortem. Seperti yang kita ketahui sudah ada 59 DNA dan juga artinya sudah ada 59 keluarga yang juga menyerahkan data antemortem. Jadi dari 59 sampel DNA keluarga ini masih ditunggu tadi pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, masih menunggu 3 DNA dari keluarga lagi. Tentu ini yang menjadi indikasi penting juga dalam proses pengidentifikasian korban. Jadi tidak ada kendala sebenarnya selain dari menunggu pendataan dan juga pelaporan dari keluarga korban atau pendataan antemortem dan juga penyerahan sampel DNA. Jadi memang diharapkan ini pihak keluarga juga bisa segera melakukan pendataan antemortem sekaligus penyerahan sampel DNA agar proses identifikasi korban ini juga bisa berjalan dengan baik begitu. Jadi semakin banyak juga korban dari Sriwijaya RSJ 182 yang bisa diidentifikasi, Friska. Nah, jadi dikonfirmasi kembali bahwa masih ada 3 keluarga yang ditunggu untuk menyerahkan data antemortem, karena ini yang sangat penting sekali untuk melakukan identifikasi ya, antemortem dan juga postmortem. Dian, lalu pihak keluarga saat ini menunggu di mana? Apakah ada yang masih menunggu di sana atau semuanya dipusatkan di lokasi akomodasi yang disediakan? Kalau sampai siang tadi ini kami memantau masih ada beberapa keluarga korban yang menunggu. Jadi ada posko antemortem yang memang disediakan di RS Polri. Tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa keluarga korban. Ini juga tadi didominasi oleh beberapa keluarga yang datang dari Pontianak, Friska. Jadi kemungkinan memang keluarga yang masih belum datang untuk melakukan pendataan antemortem dan juga penyerahan sampel DNA ini adalah keluarga-keluarga yang berasal dari Pontianak. Maka ini juga terus diimbau, Friska
dan juga saudara, bagi keluarga yang memang merasa kerabat atau keluarganya ini bagian dari manifest Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182 untuk segera datang ke Rumah Sakit Polri menyerahkan pendataan antemortem. Tapi yang menjadi catatan penting juga, Friska, bagi keluarga yang berasal dari Pontianak, ini sebenarnya tidak perlu datang ke Rumah Sakit Polri untuk menyerahkan pendataan antemortem, karena di Pontianak pun sebenarnya disiapkan posko antemortem oleh pihak rumah sakit begitu, untuk tentu saja mempermudah proses identifikasi korban. Friska. Baik, jadi untuk keluarga yang bermukim di Pontianak tinggal menyerahkan ke posko krisis di sana. Terima kasih, Dian. Bicara soal Pontianak, saya tanyakan langsung ke Dia Rahmatika, jurnalis Kompas TV di sana. Dia, apakah ada keluarga yang datang untuk menyerahkan data antemortem atau data-data sebelum meninggalnya korban untuk dicocokkan nanti pada saat proses identifikasi? Ya, Friska, terkait dengan penyerahan data antemortem di Crisis Center di Bandara Supadio Pontianak, saat ini memang masih ada beberapa keluarga yang masih ditunggu kehadirannya untuk menyerahkan sampel DNA. Di antaranya adalah keluarga dari korban yang berasal dari Kabupaten Sintang. Sebelumnya memang sudah diambil data antemortem dari ayah dan adik korban, namun diinformasikan diperlukan data tambahan, yaitu sampel DNA dari ibu korban. Ini yang masih ditunggu oleh tim DVI Polda Kalimantan Barat untuk kemudian dikirim untuk melengkapi data antemortem DVI Pusat. Hingga tadi siang, data yang sudah berhasil dikumpulkan oleh tim DVI Polda Kalimantan Barat di Crisis Center Bandara Supadio ini berjumlah 21 sampel DNA untuk 20 orang penumpang. Sampel DNA yang bisa digunakan paling banyak untuk 4 orang penumpang, yaitu sampel DNA dari salah seorang keluarga korban yang di dalam manifest pesawat tersebut terdapat istri dan 3 orang anaknya. Seluruh sampel yang dikumpulkan oleh tim DVI Polda Kalimantan Barat sudah dikirim melalui maskapai Sriwijaya Air dan sudah diantarkan langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati kemarin. Masih terus dinanti dan masih terus diimbau pihak keluarga untuk terus datang kemari mengikuti proses penyerahan sampel DNA dan sebagainya, serta dokumen-dokumen lain seperti ijazah, KTP, akte kelahiran, dan juga kartu keluarga untuk melengkapi proses pengumpulan data antemortem. Jika ada informasi yang perlu ditanyakan atau yang perlu dikumpulkan lebih lanjut, maka pihak keluarga bisa menghubungi di call center 0812 57 339 444. Segala bentuk koordinasi dari pihak keluarga dapat memudahkan tim DVI Polda Kalimantan Barat untuk mengumpulkan seluruh data antemortem dan memudahkan pula proses identifikasi di tingkat pusat. Friska. Boleh diulang lagi tadi nomornya, dia, agar kita bisa menginformasikan kepada pihak keluarga? Iya, call center yang sudah disiapkan di Crisis Center Bandara Supadio adalah 0812 57 339 444. Okay. Nomor call center ini bisa langsung dihubungi dan juga bisa menjadi pusat informasi dari pihak keluarga. Ini menjadi penting, Friska, terkait sumber informasi satu pintu, karena tadi saat rilis update terkini siang tadi ada beberapa keluarga penumpang yang mengeluhkan beredarnya informasi yang mereka anggap simpang siur dan dipertanyakan kebenarannya. Untuk itulah pihak Basarnas dan juga maskapai menegaskan sekali lagi kepada keluarga penumpang untuk hanya menerima informasi dari satu pintu saja, yaitu salah satunya melalui WhatsApp grup resmi yang telah dibuat oleh pihak maskapai dan juga Basarnas untuk memberikan informasi dan update terkini, sehingga tidak ada kabar bohong atau berita-berita menyesatkan yang bisa memperburuk suasana, begitu, Priska. Betul, ini kita apresiasi, sangat baik sekali adanya informasi satu pintu agar para keluarga juga bisa menerima informasi yang valid, tidak terpengaruh dengan berita bohong atau hoax. Di call center tadi 0812 57 33 9444 untuk yang di Bandara Supadio. Terima kasih atas laporan Anda, Dea Citra Rahmatika dan juru kamera Yohan Bagja, dan juga tadi dari RS Polri ada Dian Silitonga dan Muhammad Jamzari. Kami akan tunggu informasi terkini dari Anda, saudara.